Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Saya berharap pada pagi ini kalian tetap bersemangat dalam belajar. Baik, untuk hari ini kita akan membahas materi matematika umum tentang jarak, garis, dan bidang di dalam ruang dimensi 3. Bersama saya, Surfiati Idris, Guru Matematika di Smart School. Baik, anak-anakku semua, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan membahas matematika umum mengenai jarak, garis ke bidang di dalam ruang dimensi 3. Nah, apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Itu adalah siswa dapat menentukan jarak dari garis ke bidang. Selanjutnya, yang pertama kita harus tahu dulu nih, kedudukan garis pada bidang. Apa saja kedudukan garis pada bidang? Yang pertama kemungkinannya adalah garis terletak pada bidang. Bagaimana nih kalau garis terletak pada bidang? Nah, kalau misalnya ada sebuah bidang seperti ini, garisnya terletak di bidang. Ini adalah posisi di mana garis terletak pada bidang. Yang kedua, kalau garisnya sejajar dengan bidang. Nah, coba kita lihat bagaimana posisinya kalau garis sejajar bidang. Kalau misalnya ada sebuah bidang ini, dan kemudian ada sebuah garis yang sejajar dengan bidang tersebut. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah garis menembus bidang. Kalau garisnya menembus bidang, gambarnya seperti ini. Nah, ada bidangnya, kemudian ada garisnya yang menembus bidang. Itu adalah posisi atau kedudukan garis terhadap bidang. Selanjutnya, kalau kita akan menentukan jarak garis ke bidang, maka kedua garis dan bidang, ya maksudnya garis dan bidang itu haruslah sejajar. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana menentukan jarak garis ke bidang. Nah, kalau misalnya ada sebuah bidang V dan sebuah garis yang tadi garis G, maka yang dimaksudkan sebagai jarak antara garis ke bidang itu pada saat kita buat sebuah proyeksi garis G terhadap bidang P. Nah, ini kita proyeksikan. Kemudian kita ambil sebuah titik di G dan sebuah titik di garis V yang ditarik tegak lurus dengan garis G dan tegak lurus juga dengan bidang V. Nah, kalau sebuah garis tegak lurus dengan bidang, maka minimal ada dua garis pada bidang tersebut yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Ya, jadi jarak
Nah, jadi ada dua garis yang tegak lurus dengan bidang yang itu ya. Kalau cuma satu ini tidak menjamin ya, tidak menjamin bahwa garis itu tegak lurus dengan bidang. Ya, kalau hanya satu, jadi harus minimal dua. Berikutnya adalah ini adalah definisinya. Jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Gitu. Nah, misalnya dilihat dari gambar yang ini bahwa jaraknya itu adalah garis yang kita ambil tegak lurus dengan garis G, tegak lurus Q juga dengan bidangnya. Gitu. Nah, lanjut ya, kita masuk ke contoh soal. Daripada kita berlama-lama di sini, kita coba masuk ke contoh soal sebagai pembuktian bahwa oh yang ini nih yang jarak antara garis dan bidangnya. Nah, masuk ke contoh soal. Ini adalah contoh soal yang pertama. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kita akan menentukan jarak antara yang pertama itu garis AB dengan EFGH, dan yang kedua adalah jarak antara garis AE dan bidang DBHF. Nah, ayo kita selesaikan bersama ya. Kita munculkan dulu kubusnya. Nah, jarak yang pertama adalah jarak AB ke EFGH. Nah, ini dia kubusnya. Kubus yang kita buat ini adalah kubus ABCDEFGH. Yang pertama adalah kita akan mencari jarak dari garis AB ke bidang EFGH, itu dia. Kita akan mencari jarak dari garis AB ke bidang EFGH. Nah, bagaimana caranya mencari? Kalau seperti ini, coba kita lihat anak-anakku sekalian. Untuk soal ini langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari proyeksi garis AB terhadap EFGH. Ya, jadi kita cari proyeksinya. Jadi proyeksi antara garis AB dengan garis bidang EFGH itu adalah garis EF, itu kan? Garis EF. Sehingga jaraknya itu kita hitung jarak antara AB dengan EF. Yang mana nih jaraknya? Nah, itu dia jaraknya. Jaraknya adalah FB. FB ya. Bukan Facebook ya. FB aja. FB. Jaraknya ini adalah yang itu tadi, rusuknya kan? Rusuk daripada kubus. Sehingga jarak AB ke EFGH itu adalah 6 cm. Tuh ya. Itu soal bagian A. Sekarang soal yang kedua. Bagian B-nya ya. Bagian B, kita lihat. Nah, ini dia. Yang kedua adalah jarak AE ke bidang DBFH. Mana nih AB-nya? Kita lihat. Ini dia. Ini adalah garis AE. Kita akan mencari jaraknya ke DBFH. Ini dia. Nah, kita akan mencari jarak dari garis AE ke bidang DBFH. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mencari proyeksi garis AE ke bidang DBHF. Nah, proyeksinya boleh kita buat sebuah bidang yang tegak lurus dengan DBFH. Kita lihat nih bidangnya yang ini. Bidangnya adalah ACGF. Nah, yang mana dia proyeksinya? Proyeksi garis AE terhadap bidang DBFH itu adalah garis CK. Ya, nah ini dia, garis CK. Sehingga nak, kira-kira bagaimana nih kira-kira mencarinya kalau gitu? Nah, ini garis JK itu tegak lurus dengan AJ, ya kan? JK itu tegak lurus dengan AJ dan juga tegak lurus dengan JB, ya kan? Tegak lurus dengan
CB. Jadi untuk mengetahui jarak antara garis AE dengan bidang DB FH itu kita pakai rumus AE sama dengan AJ, ya. Sorry, AE ke DB HF itu sama dengan AJ. Itu diambil dari 1/2 AJ, ya. Kenapa 1/2 AJ? Nah, coba lihat. Ini ya. Jadi kita lihat yang ini. Yang ini adalah AC-nya. AC itu adalah diagonal sisi kubus. Diagonal sisi. Ya. Sorry. AC, ya. AC adalah diagonal sisi kubus atau diagonal bidang, ya. Nah, AJ itu adalah 1/2 dari AC. Nah, diagonal sisi itu apa nih? Yang kita sudah tahu bahwa diagonal sisi daripada kubus itu adalah A/2. Sehingga panjang AC itu adalah 6/2, ya kan? Nah, 6/2 sehingga hasilnya sama dengan 1/2 dari 6/2. Nah, sehingga kita kalikan 1/2 kali 6 jadinya 3/2. Itu untuk soal bagian B nomor 1, ya. Nah, oke, bisa paham ya? Saya harap bisa dipahami tentang ini. Baik, lanjut nak. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, ini dia contoh soal nomor 2. Limas. Nah, kalau tadi kita di kubus, sekarang kita di limas. Limas segi 4 T ABC dengan AB-nya sama dengan BC sama dengan 6 cm. Sementara tinggi daripada limas itu 4 cm. Tentukan jarak dari garis AD ke bidang TBC. Ya. Ini kita lihat ya, kita buat dulu limasnya. Cek mana limasnya? Wih, itu dia limasnya. Nah, ini adalah limas T, A, B, C, D. Kita tahu bahwa panjangnya itu AB sama dengan 6 cm, ya. Nah, jika tinggi limas sama dengan 4, kita bikin dulu tingginya, nak. Nah, ini tinggi limasnya ini sama dengan 4, ya. Tinggi limas berarti TJ, ya. Bukan madu TJ ini. TJ saja, ya. TJ itu tingginya 4. Nah, itu adalah tinggi limas, ya, dari puncak ke alas, ya. Beda dengan TC, ya, atau TB. Kalau TB itu dia adalah rusuk tegak limas. Jadi bedakan antara yang mana rusuk tegaknya dengan tinggi daripada limas. Jadi yang dimaksud di sini di soal ini adalah tingginya. Jadi tinggi limas itu adalah TJ-nya, bukan TB atau TC, ya. Kalau misalnya soalnya mengatakan rusuk tegaknya, maka yang dimaksud itu adalah TB. Atau biasanya juga di soal akan diberitahukan panjang TB, gitu, ya. Nah, kita lanjut. Untuk mencari jarak garis AD, itu dia garis AD-nya, dengan bidang TBC. Nah, kita akan mencari jarak antara garis AD ke bidang TBC. Nah, bagaimana nih caranya kalau soalnya seperti ini? Nah, kita lihat penyelesaiannya, nak. Selesaikan bersama. Yang pertama kita lakukan itu adalah membuat sebuah bidang yang tegak lurus AD dan mengiris TBC. Jadi bikin bidang yang tegak lurus dengan garis AD dan mengiris bidang TBC. Nah, mana di? Nah, ini untuk membuat yang ini, ya. Untuk membuat yang ini, nak, usahakan membuat yang mudah untuk dicari nanti, ya. Biasanya kita usahakan untuk membuat bidang yang simetris, yang kira-kira lebih mudah untuk ditentukan panjangnya, ya. Nah, sekarang coba kita lihat, perhatikan segitiga TMN. Nah, kita bikin segitiga TMN. Segitiga TMN ini adalah segitiga yang
irisan dengan TBC dan tegak lurus dengan AD. Ya kan? Kita bisa lihat dari gambar, ya kan? Kita bisa lihat dari gambar bahwa TMN itu tegak lurus dengan garis AD. Ya kan? Tegak lurus AD vertikal kan? Sementara AD itu dia berada di alas. Nah, selanjutnya adalah MX. Nah, MX itu adalah jarak dari AD ke TBC. Ya kan? MX itu adalah jarak dari AD ke TBC pada saat kita ambil dia pas tegak lurus antara MX dengan TN. Nah, tinggal kita cari jaraknya. Kita cari panjang MX dengan menggunakan jarak antara titik dan garis. Nah, kita bawa dulu keluar itu TMN-nya biar enggak tinggal di dalam ya. Kita bawa dia ke dimensi 2-nya. Ini dia gambarnya. Kita bawa TMN keluar. Nah, itu dia keluar. Kita lihat bahwa panjang MC itu sama dengan 1/2 dari MN. Makanya kita bikin ini 3 ya. Karena kan tadi panjangnya MN itu adalah 6 nih. Jadi MJ-nya 3, CN-nya 3. Karena dia pas berada di pertengahan gitu. Nah, selanjutnya kita cari dulu TN. Ya kan? Cari TN. TN itu sama dengan TJ pangkat 2 ditambah JN pangkat 2 dengan Pitagoras. Ya kan? Dengan Pitagoras kita dapat nih TJ pangkat 2 ditambah JN pangkat 2 diakarkan, hasilnya sama dengan 4 kuadrat. 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 juga jadinya 25 ya. 5, karena di 25 dapatnya 5. Jadi kita dapat panjang TN itu adalah 5 cm. Nah, selanjutnya dengan menggunakan aturan ruas segitiga kita dapat bahwa MN dikali dengan TJ sama dengan TN dikali MX. Kan? MX sendiri sama dengan MN dikali dengan TJ dibagi oleh TN. Ini kan rumus saja ya, oleh balik rumusnya. Hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan 6 dikali 4. 6-nya itu diambil dari sini, panjangnya MN. Sementara TJ-nya itu adalah 4 yang sudah diketahui tadi dari limasnya. Sementara 5 diambil dari TN yang sudah kita cari tadi sebelumnya. Nah, hasilnya ya tinggal kita perkalikan saja kan. Hasilnya sama dengan 6 kali 4 24 dibagi dengan 5. Jadi 24 per 5 cm hasilnya. Ini dalam bentuk pecahan biasa, boleh dibawa kalau ke bentuk pecahan desimal juga kalau misalnya mau. Tapi kalau dengan ini sudah cukup, tidak apa-apa. Oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Contoh soal nomor 3. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak garis AC ke bidang EDG. Nah, kita lihat. Kita munculkan dulu kubusnya. Nah, itu dia. Kemudian kita buat yang mana garis AC-nya dan mana bidang EDG-nya. Yang mana nih yang mau kita cari jaraknya. Nah, AC di situ, EDG juga sudah ada. Jadi kita akan mencari jarak antara garis AC dengan bidang EDG itu. Nah, kalau model seperti ini, soal nomor 3, modelnya akan sama dengan soal nomor 2 yang tadi ya. Kita akan mengerjakan soal yang ini dengan model yang dengan cara yang tadi, di mana langkah pertama adalah kita buat dulu sebuah bidang yang tegak lurus AC dan mengiris EDG. Nah, ini umumnya kita ambil yang simetris ya. Nah, yang mana yang merupakan bidang yang akan kita pilih? Bidang itu adalah bidang DBFH. Perhatikan bidang DBFH. Nah, perhatikan bidang DBFH. DBFH ini adalah bidang yang kita pilih sebagai bidang yang tegak lurus dengan AC dan mengiris bidang
EDG. Nah, kalau sudah begini, maka kita akan punya irisan antara bidang DBFH dengan EDG. Perhatikan di gambar, bahwa di gambar yang itu bidangnya garis garis yang memotong bidang DBFH dengan EDG itu adalah garis KD. Ya, jadi garis KD itu adalah garis yang memotong bidang DBFH dengan EDG. Garisnya garis KD, garisnya Krisdayanti kayaknya ini, Dek. Ya, lanjut. Garis KD kita bikin. Selanjutnya adalah kita buat segitiga yang lewat KD tadi. Nah, jadi buat segitiga KDM yang siku-siku di M. Ya, itu mana nih garis? Itu dia. Nah, itu adalah garis segitiga KDM yang siku-siku di M. Kenapa beda siku-siku di M? Ya, kita lihat nih di sana bahwa MK itu vertikal, ya kan? Kemudian DM itu berada di atas, sehingga dia siku-siku di M. Nah, MW yang terbentuk dari sini, jadi MW yang ini ya, MW itu adalah jarak AC ke bidang EDG. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal mencari jaraknya, jarak MW-nya. Ya, kita akan mencari jarak MW. Tetapi kalau kita mau cari jarak MW-nya, maka kita harus bawa keluar dulu itu segitiga yang sana yang di dalam biar lebih jelas kelihatan. Ayo kita bawa keluar. Ya, itu dia. Kita bawa keluar. Sekarang yang ada di luar dalam dimensi 2 kita adalah segitiga yang tadi, segitiga DMK atau KDM sama saja ya. Nah, perhatikan bahwa KM itu panjangnya 8, sementara DM itu adalah setengah dari diagonal sisi kubus. Sehingga kita dapat DM-nya itu adalah 1/2 dari DB. DB-nya sendiri adalah 8/2, sehingga DM itu hasilnya sama dengan 1/2 dikali 8, 4 ya. Jadi 4/2 cm itu adalah panjang DM. Lanjut. Nah, berikutnya adalah kita cari lagi dulu DK atau KD. Nah, DK. Panjang DK itu sama dengan akar dari DM pangkat 2 ditambah KM pangkat 2 dengan kenapa bisa gitu? Ya, Pitagoras kan, karena dia siku-siku di M, maka panjang DK itu pastilah DM pangkat 2 ditambah KM pangkat 2. Hasilnya sama dengan DM yang kita sudah dapat tadi dari atas itu 4/2 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ya. Hasilnya nanti sama dengan, kalau kita sederhanakan, sama dengan 4/6 ya, 4/6 ya. Untuk membuat seperti ini sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita mau ini ya 4/2 itu diambil dari 4/2 ya. 4/2 berarti 16 dikali dengan akar 2 kali akar 2 itu kan 2, jadinya 16. 4/2 berarti 16 dikali 2, nanti jadinya 32. Kemudian ditambah 8/2 itu hasilnya sama dengan 64 ya. Jadi hasilnya sama dengan 32 ditambah 64 ya. Hasilnya sama dengan 96. 96 itu sama dengan 16 dikali 6 ya. Karena 16 kali 6 akan 16-nya keluar jadinya 4. Jadi 4 akan 6. Gitu kan? Dan ini kan hasilnya 9 akar ya. Akar 96. Nah, akar 96 ini adalah 16 dikali 16 kali 6 ya. 16 kali 6. Ya, 16 kali 6. Akar 96 sama dengan 16 kali 6, sehingga 16 akar dari 16 keluar, hasilnya sama dengan 4/6. Gitu.
Itu untuk panjang DK. Kita lanjut, kita belum dapat MW nih, kita mau cari MW. Nah, kita mau cari MW. Nah, karena slide-nya tidak muat, jadi kita pindah slide lagi. Tanya. Nah ini dia. Nah itu dia. Kita bawa turun sudah KDM. KDM ini kita kasih plaster dulu supaya tidak jatuh KDM-nya. Itu dia KDM. Nah kita akan mencari panjang MW. Panjang MW-nya itu sama dengan, nah panjang MW sama dengan apa? Kita buat persamaan lagi yang berasal dari 2 segitiga. Jadi DM dikali KM, DM kali KM sama dengan KD dikali MW. DM dikali KM sama dengan KD dikali MW. Ini sudah dipelajari dulu ya pada jarak titik ke garis. Sehingga kita dapat MW. Nah, MW di sini kita dapat sama dengan DM dikali KM per KD. DM per KD. Hasilnya sama dengan berapa? Karena kita tadi sudah tahu bahwa panjangnya KM itu 8, 4 ke akar 2 juga kita sudah dapat tadi di slide sebelumnya. Kemudian akar 6 juga kita sudah dapat tadi dari panjang DK atau panjang KD. Kita dapat DM itu adalah 4 akar 2 dikali dengan 8 per 4 akar 6. Ya, 4 akar 6. Hasilnya sama dengan 8 akar 2 dikali akar 6 per akar 6. Ya. Kenapa dikali dengan akar 6 per akar 6? Karena kita mau sederhanakan atau rasionalkan penyebutnya ya. Kita akan merasionalkan penyebutnya. Hasilnya sama dengan 8 per 6 akar 12. Mana sih dapatnya ini? Kita lihat dulu nah. Ini ya 8 akar 2 dikali akar 6. Hasilnya sama dengan 8. Ini 2 dikali 6, 12. Jadi dia bersatu di akar sini, di akar 12. 6-nya ya, akar 6 dikali akar 6 itu adalah akar 36. Akar 36 kan 6 ya. Makanya di sini jadi 6. Jadi 8 per 6 akar 12. Ini kita sederhanakan. Sederhanakan dulu yang ini ya. Sederhanakan menjadi 4 per 3 akar 12. Akar 12 sendiri itu adalah akar dari 4 dikali 3. 4 kali 3 ya. 4 kali 3 12. Hasilnya sama dengan 4 per 3 ya kan. Akarnya 4 bisa ditarik keluar, akar 3. Nah jadilah kemudian hasilnya sama dengan 4 kali 2, 8 per 3 akar 3 cm gitu. 8 per 3 akar 3 cm itu adalah hasilnya. Nah untuk membuat ini ya, untuk lebih jelasnya kalau misalnya kalian bisa membuat melihat gambar yang ada ini dalam dimensi 3 di link yang ini ya, ini ya. Silakan boleh dibuka untuk kita lihat. Apa benar nih jaraknya, modelnya kita ambil dari sana. Jadi kalau boleh kita ambil HTTPS titik 2 garing-garing bit.ly garing AC ke EDG. Boleh diketik di handphonenya kalian. Boleh, silakan. Sudah? Ya. Kalau sudah, coba kita lihat. Saya akan coba buka di sini ya. Semoga bisa aja ya. Saya coba buka. Kita buka di sini ya. Nah ini. Kalau kalian buka di handphone kalian, maka kalian akan membuka ini juga. Yang tadi ya. Bit.ly AC ke DG.
Nah, ini modelnya. Nah, ini nak. Ini adalah jarak AC ke EDG. Nah, coba kita lihat AC ke EDG ini ya. AC, panjangnya AC ke garis EDG. Itu tadi kita lihat bahwa panjangnya adalah MW. Benar gak nih? MW itu tegak lurus ki sama garis, tegak lurus ki juga sama bidang. Coba kita lihat nah. Ini bisa kita goyangkan. Kalian boleh pakai di handphonenya kalian, tapi pakai 2 jari ya. Pakai 2 jari. Ini kita bisa lihat, ya. Ini modelnya sama dengan MW ya. Ini sama dengan MW. Oke. Ini sama dengan MW. Jadi MW itu sejajar dengan bidangan. Nah, ini dia ya. Kita lihat nak. Dari sini kita lihat ya. MW tadi di sini. Ini belum. Oke, nih ya. Kita lihat. Ini modelnya di handphone kalian juga bisa dibuat. Ya, di handphone kalian juga bisa dibuat ini. Nah, ini dia. Ini tadi titik yang ini tadi garis AC nak. Ini tadi garis AC. Dan yang ini adalah bidang, cuma kita lihat dari samping. Ini adalah bidang EDG. Bidang EDG. Dan kita lihat dari sini, ya dari sini kita lihat bahwa bener loh, bahwa garis yang ini tadi dengan garis AC itu tadi tegak lurus di sini. Ya kan? Kita bisa lihat dari situ. Oh iya ya, bahwa benar garis AC-nya tadi pas tegak lurus dengan sejajar, garis AC tadi sejajar dengan EDG, sehingga garisnya itu panjang itu adalah panjang MW. Saya kembalikan ya. Sorry, ini kalau mau kembali kayaknya harus keluar dulu di sini. Nah, ini saya kembalikan. Saya kembalikan. Kalau kalian misalnya bukanya di HP, ini akan kelihatan. Kalian bisa buka sendiri di HP kalian dengan klik yang tadi, dengan ketik yang tadi, link yang tadi, dan kalian bisa atur. Kita atur tapi pakai 2 jari ya. Pakai 2 jari untuk atur, melihat bahwa oh iya benar nih, jarak antara AC ke EDG itu tadi benar bahwa dia adalah panjang MW. Gitu ceritanya. Oke. Aku semua, saya harap ini bisa dipahami ya. Kita kembali ke sini tadi. Nah, ini ya yang tadi. Kita tadi sudah lihat bahwa hasilnya sama dengan 8 angka 3 dan benar bahwa dia adalah MW. Nah, kesimpulannya adalah jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar itu adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Ya, ini adalah kesimpulan yang kita peroleh dari pertemuan kita kali ini. Saya harap kalian tetap bersemangat untuk banyak latihan dimanapun kalian berada. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hari ini cukup. Selamat belajar dan jangan pernah berhenti untuk bersemangat dalam menggapai impian dan cita-cita kalian. Dari studio, salam Smart School. Cerdas ki, baca ki, cara deki. Cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.